Manema, siap berbagi kebaikan. Halo semuanya, nah kali ini kita balik lagi nih dengan paslon yang berbeda. Dengan paslon nomor urut 2 pasti buka. Kita ulangi sekali lagi dong Kak, biar semangat dong. Betul. Kompak ya, biar kompak gitu. Meskipun cewek gitu kan, kita harus menjadi perempuan yang tangguh. Betul. Jadi contoh. Iya, oke. Oke, kita ulangi. 1, 2, 3. 2 pasti buka. Vision, unique, collaboration, and agile. Wah, keren banget ya slogannya. Oh ya, aku lupa buat nyampein ke teman-teman, jangan lupa untuk jaga kesehatan di rumah ya. Oke, kalau gitu karena nomor 2 udah perkenalan, kita belum kenalan nih. Iya, kita yang kenalan nih. Bisa Kayla? Oke, balik lagi sama aku, Kayla, dan juga partner aku, Almira Azaria, yang bakal nemenin sahabat Posnema buat sekitar 20 menit ke depan. Oke, nih kita bisa langsung perkenalan mungkin. Oke, baik. Menyebutkan nama, kelas. Oke, izin perkenalan diri ya. Silakan. Izin perkenalan, nama saya Iftina Haiba dari kelas 11 Bahasa. Saya sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 1 Manyar periode 2021-2022, pasangan nomor urut 2. Dan rekan saya? Sama saya Berliana Sofi Aryani Sugiarto dari kelas 10 MIPA 2. Saya sebagai calon wakil OSIS periode 2021-2022 dengan nomor paslon 02. Oke, udah siap belum nih? Udah untuk ditanya-tanyain sama kita? Insya Allah udah siap banget nih kita. Kelihatannya kalah gitu semangatnya kita sama mereka. Nggak boleh dong, kita itu harus semangat bersama. Betul. Banget semangatnya ya. Oke. Kalau gitu boleh dimulai dari pertanyaan yang pertama, yaitu menyebutkan visi misi dari paslon nomor 2. Oke, baik. Bisa langsung disebutkan aja. Oke, dari visi ya. Visi kami memiliki visi dan misi yang tentunya untuk membantu mewujudkan SMA Negeri 1 Manyar sebagai sekolahan yang unggul. Berkualitas tinggi juga. Ya, benar sekali. Visi yang pertama yakni mewujudkan SMA Negeri 1 Manyar sebagai wadah pengembangan diri dari segala potensi sehingga dapat menciptakan siswa-siswi yang komunikatif, inovatif, dan berpikir kritis di era revolusi industri 4.0 menuju era society 5.0. Untuk visi kita yang kedua itu menciptakan siswa-siswi Manema yang dapat berintegritas, berjiwa sosial, serta ikut ambil bagian dari terciptanya dan terwujudnya visi misi Manema yang berkualitas sangat unggul dengan tetap menjadikan akhlakul karimah sebagai karakter utama. Nah, betul sekali. Selanjutnya misi ya. Misi yang pertama yakni membentuk siswa-siswi unggul dalam penerapan pendidikan karakter di lingkungan sekolah yang kondusif. Untuk misi yang kedua yaitu mengembangkan kualitas ekstrakurikuler agar dapat mencetak prestasi siswa-siswi Manema sebagai kader emas masa depan yang berkemajuan. Oke. Selanjutnya ada melahirkan siswa-siswi yang memiliki kemampuan berpikir kognitif dan kreatif secara adaptif. Lalu untuk yang keempat yaitu mengadakan program-program unggul untuk menyukseskan visi dan misi Manema. Selanjutnya ada mengoptimalkan peran OSIS serta kinerja melalui penyaluran aspirasi dan melakukan adaptasi terhadap situasi maupun kondisi. Dan yang terakhir, misi kita yang terakhir yaitu meningkatkan relasi serta koneksi baik internal maupun eksternal guna menghasilkan sebuah inovasi dan dapat menjadikan transformasi bagi organisasi atau ekstra di SMA Negeri 1 Manyar. Iya. Oke, visinya bagus banget ya. Misinya juga udah ketata. Iya, udah bener tertata. banget. By the way, aku mau tanya-tanya nih soal misinya tadi. Membentuk siswa-siswi unggul dalam penerapan pendidikan karakter. Oke, Betul. baik. Menurut aku itu kayak perlu banget ya. Iya, perlu banget. Sangat-sangat. Di pendidikan karakter itu kita ada jujur, ada disiplin, lalu ada kerja keras, mandiri, kreativitas. Nah, ini tuh kita harus membentuk karakter siswa-siswi melalui seperti ada contohnya. Kita jadikan satu ya itu. Iya, kita jadikan satu. Nah, untuk contoh kegiatannya apa sih yang kalian buat gitu? Misal kita ada toleransi juga ya, penerapan pendidikan karakter karena toleransi ini sangat penting. Betul. Untuk toleransi sendiri kita dapat melakukan pengucapan kepada hari-hari besar Kita budayakan ya? Iya, kita budayakan, kita harus membudayakan. Lalu selanjutnya ada disiplin. Nah, disiplin ini kita bisa melakukan tentang sidak atau kita bisa memberikan contoh kepada teman-teman di sekitar untuk mematuhi tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Manyar ini. Oke. Nah, untuk
pertanyaan di misi nomor 4, mengadakan program-program unggul untuk menyukseskan visi misi Smanema. Nah, itu apa sih program yang bakalan kalian lakuin? Karena ini tertarik banget nih aku ngeliatnya. Pengen tahu nih. Iya, pengen tahu banget. Jelaskan dong. Untuk yang nomor 4 yaitu mengadakan program-program unggul ya. Program unggul itu seperti apa? Jadi lebih ke seperti menyukseskan ya Kak? Menyukseskan visi dan misi Smanema sendiri itu. Kan kita sudah mengetahui visi misi Smanema yaitu sangat berkualitas sekali. Jadi peran kita itu ikut menyukseskan. Bener seperti banget itu. gitu. Seperti apa ya? Seperti ini. Yang pertama ada apa nih? Kalau kita jadi ya Kak Ifta ya. Kalau Jangan lupa makanya pilih nomor 2. jadi itu kita akan terapkan program debat kritis itu. Nah, debat kritis ini sangat penting nih buat kita-kita karena di era Society 5.0 itu sangat-sangat di era yang itu VUCA atau ambigu banget gitu. Karena di era itu teknologi itu sudah bagian dari kehidupan kita gitu. Makanya kita harus mencetak nih, membentuk karakter terlebih dahulu dari debat tersebut. Kita dapat mencetak pemikiran yang kritis. Nah, selain itu dengan debat itu kita menunjukkan ini Smanema ya. Jadi kita unggul sekali. Kita kritis, kita inovatif, kita kreatif sekali. Oke. Jadi mengikuti zamannya banget. Iya, benar banget. Dan di situ ada kata-kata adaptif. Adaptif itu berarti beradaptasi kita dengan era yang ada. Bener banget kayak gitu. Oke. Nah, untuk meningkatkan relasi serta koneksi baik internal maupun eksternal nih, kalian tuh gimana sih? Oke. Baik, untuk yang meningkatkan relasi serta koneksi. Nah, dengan adanya relasi atau koneksi kita dapat menemukan sebuah inovasi. Semisal dari program kerja OSIS lain, kita dapat istilahnya saling menguntungkan seperti itu. Iya. Semisal kita melihat program kerja nih, kita menggunakan teknik ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Betul. Gitu. Mungkin bisa ditambahi sama Berlin. Lalu untuk seperti koneksi tadi itu selain mutualisme, kita kan juga saling menguntungkan. Jadi mereka tahu potensi Smanema ini besar. Jadi mereka semangat untuk berkontribusi ya. Itu juga hubungannya sama jargon kita yang collaboration. Betul sekali. Kita harus saling. Jadi kita konsisten sama jargonnya kita ya. Wah, keren. Jadi slogannya emang sesuai banget Sesuai banget dengan visi misi kita. Keren banget. Nah, berarti slogan dan jargon itu sama ya? Iya. Sama kalian. Boleh dong sekali lagi biar yang di rumah nih pada tahu. Dan boleh juga semangat ikut niruin gitu. Iya, benar. Oke, kita mulai lagi ya Berlin ya. Kita hitungan ketiga ya Kak Ifta ya. 1, 2, 3. 2 pasti VUCA. Vision, Unix, Collaboration, and Agile. Oke. Nah, untuk makna dari slogannya, makna lebih dalamnya tuh apa? Pasti ada singkatannya ya? Iya, jadi ada F itu ada vision. Nah, vision itu kita fokus ke satu tujuan itu. Jadi kita harus fokus ke visi misi ini untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Manyar sebagai lebih baik. Gitu. Lalu ada Unix. Unix itu ciri khas kita dalam membawakan SMA Negeri 1 Manyar ke jenjang nasional atau hampir ke internasional. Gitu. Keren sekali. Lalu untuk kolaborasi. Kolaborasi itu seperti tadi kerjasama. Kita mengutamakan kerjasama sebagai pokok dari kita ya Kak Ifta ya. Jadi kolaborasi itu penting sekali untuk meningkatkan koneksi dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Lalu yang terakhir ada agile. Nah, teman-teman pasti masih asing ya sama agile. Aku juga kurang tahu ya. Artinya apa? Agile itu yang dimaksud adalah adaptif atau lincah dan mudah berinteraksi. Dari agile itu kita jadi menjadi sosok yang cekatan. Sosok yang cekatan jadi kritis juga kritis juga dan kita juga bisa adaptif seperti itu. Nah, tadi untuk ciri khas kalian apa sih yang bisa bikin SMA Negeri 1 Manyar untuk go internasional maupun nasional? Apa sih? Itu melalui ciri khas dari kita, mungkin kita sebagai pelopor perempuan ya. Kita harus menjadi perempuan tangguh itu. Kita konsisten. Iya, kita konsisten juga. Kita harus berintegritas. Mungkin dari Unix atau ciri khas kita bisa dilihat dari program kerja unggulan kita ya. Boleh dijelaskan. Unggulan yang bakal kalian Mungkin dari Berlin dulu nih. Aku dulu ya. Iya, silakan. Untuk program unggulan kami itu nggak banyak ya, cuma 3. Tapi 3 itu kita kembangkan dong. Iya, betul. Dan nanti di misi itu kita ada program-program itu. Jadi kita bedakan ya mana program kerja, mana program unggulan. Untuk program unggulan kita itu yang pertama ada leadership.
Leadership itu seperti apa sih? Itu tuh seperti kita menanamkan sifat atau benih-benih karakter dari setiap orang. Seperti itu ya. Tadi. Iya, mungkin bisa disebutkan dong Caranya kayak gimana? yang itu tadi yang kata-kata yang pemimpin. yang seperti pemimpin tadi. Iya, Oke. oke. Di sini tuh aku punya kata-kata motivasi. Mungkin juga buat teman-teman Iya, di rumah bener juga. banget Ya. buat teman-teman. Jadi seperti ini. Menerapkan kaderisasi organisasi untuk merekrut anggota baru itu dibutuhkan motivasi dan semangat juang yang tinggi. Namun tahukah kalian kalau totalitas, inovasi dan juga konsisten adalah semangat juang itu sendiri. Oke. Keren banget, motivasi banget nih buat anak-anak muda ya. Bener banget. Langsung termotivasi. Iya, bener. Semangat Oke. besok sekolahnya. Iya, lalu di leadership sendiri kita harus mencetak mungkin dari internal dulu ya, dari OSIS, dari MPK, dari ekstra-ekstra yang lain. Kita mulai dari dalam Ya, dulu. dari dalam dulu, kecil internal gitu dulu. ya, betul. Nanti waktu kita kesana, misal kita ada kegiatan nih di eksternal, kita bisa dipandang, oh ini anak SMA Negeri 1 Manyar memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan. Iya, benar. Lalu ada apa lagi? Oh, yang kedua, Entrepreneurship. entrepreneurship. Kayak bisa dijelasin? Entrepreneurship. Mungkin ada yang masih asing dengan entrepreneurship atau mungkin udah banyak yang tahu. Iya, udah ada Ya. yang tahu mungkin ya. Entrepreneurship itu kita pasti tahu itu tentang kreativitas. Iya, Betul ya, benar, kita ya, benar kreativitas. banget. Kenapa kita menerapkan entrepreneurship ini dalam program unggulan kita? Iya, karena ini penting banget. betul sekali. Penting banget. Program ini entrepreneurship ini adalah penting banget untuk bisa ke depannya di era yang ke depan kita menghadapi berbagai macam teknologi, kita harus memiliki ini jiwa-jiwa entrepreneurship. Jadi kita siap bersaing dengan Iya, negara-negara maju. bener banget, bener banget. Apalagi kita kan generasi yang diharapkan untuk mengemaskan Indonesia. Iya, betul bener. sekali. Nah, oke. Buat contoh kegiatannya mungkin bisa dijelaskan dari yang tadi kalian. Yang apa? Entrepreneurship. Iya, dari entrepreneurship, leadership juga boleh. Tadi leadership udah saya jelaskan tentang membentukkan karakter iya, dari iya. masing-masing ekstra atau organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Manyar. Jadi Mungkin yang kalian jadikan entrepreneurship itu sebagai patokan juga ya. Iya. Untuk memajukan SMA Negeri 1 Manyar. Iya, Kalau untuk yang dari entrepreneurship. Nah, entrepreneurship ini kita masuk ke beberapa program. Misal kita mengadakan sebuah event. Nah, di dalam event itu kita sudah memiliki sifat entrepreneurship, yaitu menjual merchandise demi pemasukan kita juga ya kan. Selain itu kita juga mempunyai ide. Nah, ide itu sangat penting dalam perkembangan entrepreneurship ini karena dengan ide itu kita mengembangkan. Iya, bener banget. Itu potensi penting dalam jiwa-jiwa setiap entrepreneur muda Indonesia. Jadi seperti itu. Jadi kalian mendidik teman-teman buat memiliki jiwa Iya, wirausaha gitu mengajak. ya. Iya, benar. Ya, seperti itu. Entrepreneurship gak harus wirausaha. Iya, Ada iya. desain Iya. grafis, Oh, iya. ada dan itu. Berkaitan dengan kreativitas. Kreativitas. Lalu selanjutnya kita ada nih pengembangan, sebenarnya ini bukan program kerja baru, tapi Hanya pengembangan, inovasi baru dari FUBA. Teman-teman pasti udah tahu FUBA nih, Fokus Bastis. Ya, pasti tahu dong. Oke, Yang Fokus ditunggu-tunggu banget iya ya. bener banget. Fokus Bastis ini berhubungan dengan futsal. Nah, karena pandemi kita nggak bisa nih, gimana? Ya teman-teman, nah kita beralih ke freestyle football. Waduh, gimana tuh ini? Gimana tuh? Dijelasin Freestyle boleh? football ini kita kan ada gayanya tuh. Kalau anak-anak sepak bola itu pasti ada gayanya. Nah, kita membuat event seperti itu, lalu buat teman-teman yang non akademik yang ada bidang di olahraga itu bisa menuangkan kelebihan itu untuk mengikuti event kami gitu. Jadi inovasi baru ini Iya. itu selama pandemi ya. Iya, kita sama juga pandemi itu kembangkan. dikembangkan. Terus ada 3 point Skor ya. Iya, 3 point score. 3 point score ini berhubungan dengan basket. Nah, ini pas waktu mereka masukkan bola, nah itu bisa menjadi poin hitungan kita gitu. Oke. Jadi nanti kalau lebih jelasnya lagi kalau kita sukses ya kayak Iya, gitu, iya. kita bakal Iya, ulik-ulik lagi kita bakal mengembangkan inovasi. Udah keren banget kayak gini nih ya. aku bingung deh. Heeh. Jadi untuk basket itu 3 point score, 3 point score sama yang futsal. futsal itu freestyle football. Iya, benar banget. Keren banget sih. Jadi juga mendukung potensi Iya, bener banget. selain akademik ya. Iya, benar banget. Ya, Betul. pasti banyak dong anak-anak yang potensinya bukan hanya di akademik aja gitu. Iya. Oke, Mira ada pertanyaan lagi mungkin? Kalau aku nggak ada sih, soalnya aku dari tadi tuh speechless banget ngeliatin kalian. Aduh,
konsepnya Keren itu banget. bener-bener ditata gitu ya. Bener, insya Allah. Sesuai sama ini. Iya. Iya, tentunya kita nggak cuma berdua Iya, dong, kita harus iya. mengajak semua warga SMA Negeri 1 Bekerja sama Manyar. untuk berkontribusi. Iya, Ikut- kolaborasi itu sangat penting juga. Oke. Oke. Kalau kayak gitu mungkin keren banget ya ini yang tadi Iya, udah dijelasin sama paslon nomor 2. Iya. Gimana nih sahabat-sahabat? Udah mulai yakin sama Tambah bingung pilihannya? atau tambah bingung? Atau tambah bingung? Aduh, Karena dua-duanya yang bagus mana banget nih? ya. Iya, masih Dua-duanya paslon punya dua keunggulan aja masing-masing. Pasti. Udah SMA. bingung gitu ya. Karena kita kan saling melengkapi. Mm-mm. ya kan? Iya. Saling melengkapi. Kalian harus saling melengkapi dong biar semakin kuat. gitu Iya, ya. bener banget Oke. teman-teman. Kalau gitu karena masih ada Satu paslon lagi yang bakal kita orasikan. di sini, langsung aja baiknya kita akhiri orasi dari paslon nomor 2 ini. Oke. Sebelum Mohon akhir izin, ini, iya, mohon itu izin. dulu. Kata-kata motivasi. Iya, apa? kata-kata motivasi lagi, kita harus menjadi positive vibes buat teman-teman yang lain gitu. Aduh, Bener banget. keren banget nih positif Iya. banget ya. Oke, ini kata-kata terakhir dari kita ya. Jangan pernah menghitung seberapa kali kalian jatuh, tapi hitunglah berapa kali kalian bangkit. Karena Oke. sukses itu kegagalan yang tertunda. Oke, bener, jadi bener. Jargon kita dong. boleh dong. Oke, oke, 1, 2, 3. Dua pasti Fuka. Vision, Unix, Collaboration, and Action. Wah, keren-keren. Oke. Makasih ya untuk paslon Makasih nomor untuk dua. waktunya buat Ifta sama Iya. Berlin. Terima kasih kembali kakak-kakak Iya, cantik. oke. Tetap semangat. Iya. Dan, Semangat dan- mari kita akhiri Oke. orasi Sebelum paslon itu- 2 hari ini. Oke. Posnema. Siap berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pilih nomor 2. Oke.